بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم النبي الأمي نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ومن والاه. أما بعد، ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Darul Mukhlisin, Baitul Mukhlisin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita memuji Allah Subhanahu wa taala untuk memulai hari kita di hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmat dan keberkahan dengan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, berzikir, menyebut namanya, membesarkannya, mensucikannya, dan tidak ada satupun yang layak untuk kita puji melebihi Allah Subhanahu wa taala, pemilik segala pujian, dalam keadaan kita berbahagia maupun kita dalam keadaan bersedih. Tidak lupa juga bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berselawat kepada nabinya, kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan salawat kita bagian dari perlindungan Allah kepada kita, juga turunnya keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumahnya setelah kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Satu keutamaan yang besar yang baru saja Allah berikan kepada kita ketika kita dibangunkan, ketika kita digerakkan untuk datang ke rumahnya melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Tidak ada yang mampu menggerakkan kita kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Panggilan azan itu terdengar keras di rumah kita, tapi yang bangun untuk melangkah dalam balutan rasa penat, barangkali ngantuk, tetapi kemudian terbangun, menyentuh air, berganti pakaian, melangkah ke masjid, itu tidak ringan. Ketika kita di sini bisa bersama-sama berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, rukuk dan sujud, lalu setelah itu kemudian duduk lagi
duduk lagi untuk satu pengajian, satu kajian, satu pertemuan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan bahwa pertemuan yang seperti ini itu bagian dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau orang melintas disuruh mampir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza marartum bi raudatin min riyadil jannati farta'u." Kalau engkau melintasi salah satu taman di antara taman-taman surga, maka mampirlah. Suruh mampir gitu. Dan kita sudah datang. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma raudatun min riyadil jannah?" Taman-taman surga itu seperti apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah majelis zikir, majelis ilmu, tempat di mana orang duduk untuk saling mengingatkan tentang agamanya, tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semoga tempat yang sekarang kita duduk bersama-sama ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagian di antara taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita adalah penghuninya. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini mungkin pengajian pertama ya setelah kita liburan untuk memaksimalkan diri menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan. Dan kita unik nih Muslim Indonesia ini karena punya kegiatan yang barangkali tidak dipunyai oleh umat muslim manapun di dunia, yaitu halal bihalal. Halal bihalal, unik istilahnya. Halal bihalal ini terdengar Arab banget, istilah Arab. Tapi kalau kita tanya orang Arab itu apa halal bihalal, pasti mereka nggak tahu. Ya. Karena memang istilah ini itu murni dari orang Indonesia, murni dari umat Islam atau tokoh-tokoh umat Islam yang dulu pernah mencetuskan ide ini. Apa sih halal bihalal? Halal yang paling dominan yang kita ketahui adalah lawan dari haram. Tapi rasanya bahwa kita tidak sedang melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja bahwa kegiatan yang seperti ini yang kita lakukan setiap kali selesai Ramadan itu lebih tepatnya disebut sebagai acara silaturahim. Tapi menarik bahwa ketika ulama kita terdahulu atau orang-orang yang mencetuskan ini, idenya menarik dengan mengambil kata-kata ini. Apa sih istilah, apa makna halal di dalam bahasa Arab yang kemudian yang kalau kita urut itu berasal dari kata halla yahillu atau halla yahullu. Ada beberapa makna tentang kata ini selain tadi bahwa halal adalah lawan dari haram. Halla dalam bahasa Arab itu bermakna mengurai sesuatu yang kusut, mengurai atau membuka simpul. Kalau di dalam Al-Quran itu ada doa yang pernah diucapkan oleh Nabi Musa, dan doa itu semua kita hafal. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahlul, nah itu wahlul halal.
tahlil. Tahlil bukan tahlil. Kalau tahlil la ilaha illallah, tapi tahlil membuka simpul. Kenapa Nabi Musa berdoa dengan doa ini? Nabi Musa itu kisahnya waktu kecil dia dipelihara oleh Fir'aun. Dan Fir'aun punya regulasi bahwa semua anak laki-laki di tahun itu mesti dibunuh. Karena dia bermimpi, dan dalam tafsirnya dan mimpi dari orang-orang ahli nujum yang dia punya itu mengatakan bahwa akan lahir seorang anak yang akan menggantikanmu. Maka mimpi itu mengeluarkan regulasi bahwa semua anak mesti dibunuh. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala rekayasanya jauh lebih hebat daripada apa yang dilakukan oleh Firaun. Ternyata anak yang bakal menggantikan dia untuk memimpin Mesir itu justru dibawa ke rumahnya. Nah, satu hari dia menggendong nih anak bayinya nih yang seharusnya dia bunuh, tiba-tiba narik jenggotnya dengan kencang yang akhirnya mengeluarkan, saking kerasnya itu membuat matanya menetes. Dan kemudian mengatakan, nah, ini barangkali ini anak nih yang akan menggantikan saya. Tapi kata istrinya, enggak, itu anak kecil, enggak punya pikiran. Kamu kalau tidak percaya, coba kamu uji, kasih makan, kasih roti sama kasih api. Sebenarnya Nabi Musa itu mau ngambil roti, tapi sama malaikat digeser tangannya. Akhirnya yang diambil adalah api dan dimasukkan ke dalam mulutnya, membuat lidahnya Nabi Musa mengkerut sehingga kalau bicara itu tidak jelas. Jadi seolah-olah lidahnya itu terikat. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk mendatangi Fir'aun setelah dewasa nanti, setelah dia akan menjadi nabi, datangi, idhab ila fir'auna fa innahu tagha. Kamu datang kepada Fir'aun karena ini adalah orang yang melampaui batas. Tapi Nabi Musa mengatakan, ya Allah, saya ini kalau ngomong tidak jelas. Maka beliau mengatakan, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Tolong dibuka ikatan ini. Tolong dimudahkan. Tidak itu saja, tetapi kemudian beliau mengatakan waj'al li waziran min ahli, jadikan untukku seorang pendamping, Harun akhi, Harun sebagai juru bicaraku. Jadi Nabi Musa itu mendakwai Fir'aun perlu ada juru bicara karena lidahnya kaku, tidak bisa berbicara dengan jelas. Jadi salah satu makna dari tahlil atau halal itu bermakna adalah mengurai sesuatu yang tersimpul, yang terikat. Nah, kalau kita kaitkan dengan acara kita hari ini atau acara-acara baik kita di kantor, di tempat kerja, dimanapun yang acara ini dilakukan, itu bermakna bahwa barangkali dalam interaksi kita itu ada sesuatu yang tersimpul yang menyebabkan kita susah untuk berkomunikasi dengan sesama teman, dengan sesama tetangga, dengan sesama kaum muslimin yang kita kenal. Maka perlu ada acara yang kemudian membuka itu sehingga kita bisa kembali berinteraksi dengan baik. Kata al-halal atau al-hil dalam makna yang lain adalah menghangatkan sesuatu sehingga menjadi lebih dingin. Menghangatkan sesuatu sehingga sesuatu yang dingin tadi itu menjadi lebih nyaman untuk dinikmati. Jadi barangkali di dalam interaksi kita, kalau kita tafsirkan dalam bentuk silaturahmi yang seperti ini, bahwa kita mungkin berteman, bertetangga, bergaul, tetapi ketika berinteraksi kita itu hubungannya terasa dingin, biasa saja. Salaman, cipika-cipiki, iya. Tetapi hatinya itu seperti tidak menyatu. Tidak ada kehangatan ketika duduk bersama, tidak ada kehangatan ketika berbicara,
tidak ada kehangatan ketika berinteraksi. Maka ketika istilah ini dimasukkan dalam sebuah acara yang sesungguhnya dia adalah silaturahim, maka ini adalah istilah yang sangat tepat yang dibuat oleh mereka. Jadi kan kalau kita baca sejarahnya, halal bihalal itu memang sudah terbiasa dilakukan, tetapi yang kemudian mempopulerkan itu adalah seorang ulama dari tokoh NU bernama Abdul Wahab Hasballah. Tahun 1948 konon katanya bahwa di negara kita ini banyak pertikaian di antara para tokoh politik, lalu kemudian beliau mengusulkan kepada Presiden Soekarno untuk mengundang tokoh-tokoh itu di istana. Lalu setelah selesai Ramadan, lalu mereka bercengkerama dan kemudian berusaha membuka sekat-sekat yang kadang-kadang membuat mereka saling berselisih. Dan itu dijadikan sebagai tradisi sampai hari ini. Itu masalahnya, kadang-kadang acara yang sudah digagas oleh mereka para pendahulu kita itu muncul sebagai rutinitas, halal bihalal diadakan, tapi kontok-kontokannya tetap berjalan. Jadi tidak selesai urusannya. Ya. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kira-kira satu acara yang menjadi tradisi kita, dan ini adalah tradisi yang baik. Istilahnya istilah Arab, tetapi kalau orang Arab ditanya, ya mereka pasti tidak tahu karena mereka tidak punya tradisi ini. Tema kita adalah merajut ukhuwah, menjalin silaturahim, bersinergi di dalam ketaatan. Ini ada 3 kata yang perlu kita bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa diurai satu persatu, ya kalau tidak sebagiannya saja. Pertama, ukhuwah, yang kedua silaturahim, dan yang ketiga sinergi dalam ketaatan. Karena kita seringkali menyamakan antara ukhuwah dan silaturahim. Dan dalam penjelasan ulama itu punya makna yang berbeda-beda, meskipun saling beririsan. Ukhuwah, atau yang kalau kita terjemahkan sebagai persaudaraan di antara kita, itu adalah merupakan karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang sangat besar. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika mengingatkan kita tentang hal ini, Allah mengatakan wazkuru ni'matallahi 'alaikum. Dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Apa nikmat itu? Wazkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'a. Ketika dahulu kalian bermusuh-musuhan. Tentu konteksnya dalam ayat ini adalah Allah menceritakan atau Allah hendak mengingatkan kepada Rasulullah dan sahabatnya dan kita semua bahwa orang-orang Arab ini dulu sebelum datang Islam, sebelum mereka berukhuwah dengan ukhuwah Islamiyah, adalah kelompok manusia yang terus-menerus melakukan permusuhan, tidak ada persatuan di antara mereka. Orang Arab itu senang berkelompok-kelompok dan mereka akhirnya sering bermusuhan. Ini yang menyebabkan orang Arab itu tidak memiliki kekuatan di zaman dahulu sebelum Rasulullah SAW datang dan diangkat menjadi Rasul. Sehingga muncul kalimat di antara mereka itu yang akhirnya nanti digunakan sebagai hadis Nabi SAW, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Bantu saudaramu baik dalam keadaan dia berbuat zalim atau dizalimi. Bantu saudaramu
baik dia berbuat aniaya ataupun dianiaya. Itu ucapan jahiliyah. Jadi kalau suku kita ini berkelahi dengan suku yang lain, itu mesti dibantu meskipun yang salah kita. Tapi kemudian hadis ini itu diulang lagi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau membantu saudara yang dizolimi itu kita masuk akal, tapi kalau membantu orang yang saudara kita yang menzolimi itu gimana caranya? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bantu dengan menasihati dia agar berhenti dari kezalimannya. Ini makna Islamnya. Nah, kalimat ini aslinya adalah kalimat yang biasa digunakan oleh orang-orang jahiliyah. Jadi kalau misalnya kita tidak bersuku-suku tapi per RT ini RT ini bermusuhan dengan RT ini. Meskipun RT kita yang salah, kalau berantem sama RT lain bantu. Nah, itu ungkapan jahiliyahnya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merubah maknanya ketika mereka sudah disatukan di dalam Islam. Ini untuk menggambarkan bahwa betapa dahulu itu tidak ada persatuan, sehingga orang-orang Arab itu tidak mampu melawan kekuatan Persia dan kekuatan Romawi yang menjadi penguasa dunia ketika itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a." Ingatlah karunia Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah yang sangat besar ini, yang dulu kalian pernah bermusuh-musuhan. Kita pun juga sama seperti itu. Negara ini dulu tidak ada namanya Indonesia, yang adalah kerajaan-kerajaan kecil. Lalu datanglah penjajah, memecah belah mereka, mengambil harta mereka, mengambil sumber daya alam mereka, dan seterusnya. Mereka dibuat berantem. Tapi kemudian muncul kesadaran ketika orang-orang Islam atau tokoh-tokoh Islam ketika itu yang kemudian menyatukan antara satu kerajaan dengan kerajaan yang lain untuk melawan para penjajah, sehingga lahirlah satu negara yang disebut dengan Indonesia karena persatuan itu. Dan kalau kita baca sejarahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah dan para sahabat itu kecuali setelah mereka bersaudara. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun berdakwah atau menyebarkan Islam di Madinah, tidak ada peperangan. Mereka selalu diintimidasi. Sebagian sahabat terbunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Begitu hijrah ke Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan orang-orang yang hijrah ini dengan penduduk asli kota Madinah. Barulah Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan mereka berperang, dan peperangan itu selalu dimenangkan kecuali kalau mereka berselisih. Perang Uhud kalah, perang Badar menang, perang Uhud kalah, perang-perang yang selanjutnya selalu dimenangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukannya. Karena mereka bersaudara, mereka bersatu. Intinya adalah bersaudara. Jadi karena bersaudara itu bukan bermakna meleburkan. Artinya ukhuwah itu kalau kita mendakwahkan ukhuwah itu bukan berarti bahwa semua orang harus sama. Bukan berada dalam satu wadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan orang Muhajirin dan Ansor ini, itu tidak pernah dilebur jadi satu nih. Umat Islam pokoknya satu aja, nggak ada namanya Muhajirin, nggak ada Ansor. Yang ada adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menyebut mereka ini Ansor, ini Muhajirin. Bahkan di Madinah itu ada suku besar, ada dua suku besar namanya Aus dan Khazraj. Mereka tetap dengan benderanya masing-masing. Tidak dilebur. Pokoknya sekarang nggak ada namanya ini. Bersatu semuanya, nggak begitu. Jadi kalau kita berpikiran untuk mempersatukan, dan itu memang sesuatu yang tidak bisa dilebur jadi satu gitu. Kita nggak usah ada NU, nggak usah ada Muhammadiyah, nggak usah ada versi, satu aja, nggak bisa gitu.
Jadi yang ada adalah mempersaudarakan mereka dalam ikatan keislaman. Soal kalau ini berbeda dengan ini sesuatu yang tidak bisa dihilangkan. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ukhuwah itu yang perlu dibangun adalah kebersamaan kita dan kesadaran kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mempersaudarakan kita karena keislaman ini. Dan pondasi yang paling kuat di dalam ukhuwah itu adalah keimanan. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa kalau kita mau mengecek keimanan kita itu, lihat cara kita bersaudara, berukhuwah. Semakin kuat keimanan seseorang, maka semakin kuat rasa keinginannya untuk memperkuat ukhuwah di antara mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah manusia yang paling kuat keimanannya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mudah berinteraksi dengan siapapun di antara para sahabat, yang kaya, yang pejabat, yang bangsawan, sampai kepada sahabat-sahabat yang barangkali tidak jelas statusnya ketika datang ke Makkah. Ada yang statusnya sebagai budak dan seterusnya, tetapi kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keimanannya merangkul mereka satu demi satu dan menjadikan mereka saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Sampai di dalam khutbahnya terakhir ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan haji wada itu kan beliau mengatakan tidak ada perbedaan di antara kalian. Tidak ada keistimewaan dimiliki antara Arab dan non-Arab, antara yang berkulit merah dan yang berkulit putih, semuanya sama. Nah, sementara orang-orang Arab yang tidak mau menerima Islam itu kan dia, kalau saya masuk Islam, masa saya statusnya sama dengan Bilal yang orangnya hitam dari Ethiopia, tiba-tiba sederajat. Ada kesombongan, tetapi kalau orang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia merasakan bahwa saya sama dengan dia. Tidak ada perbedaan. Hanya diikat oleh ukhuwah, dan yang membedakan antara satu dengan yang lain itu adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membaca Al-Qur'an, membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala, mentadabburi, merenungkan, maka kita akan semakin dekat dengan saudara kita sama muslim, karena motivasi Al-Qur'an itu adalah menyatukan kita, bukan memecah belah. Tidak ada di dalam Al-Qur'an itu yang menyuruh kita berpecah belah. Yang ada di dalam Al-Qur'an itu menyuruh kita untuk senantiasa menguatkan hubungan antara satu dengan yang lain, sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat dalam Al-Qur'an itu bernama Al-Hujurat. Isinya adalah bagaimana cara kita berinteraksi antara satu dengan yang lain. Al-Hujurat itu artinya kamar-kamar, cetak tentang. Tetapi isinya adalah bagaimana supaya kita bisa berinteraksi dengan baik sesama muslim dan akhirnya memiliki hubungan yang kuat. Surat ini itu dimulai dengan bagaimana kita memuliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh mengangkat suara di depan beliau. Tapi setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau datang informasi orang fasik padamu, maka tabayyun, cari penjelasannya. Karena informasi yang salah itu seringkali menyebabkan kita berpecah belah. Lalu setelah itu kemudian kita disuruh untuk selalu berdamai. Kalau ada orang yang bertikai, damaikan keduanya. Dan kemudian ayat-ayat berikutnya menceritakan bagaimana kita antara satu dengan yang lain saling memuliakan. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah satu golongan mencela, mengolok-olok kaum yang lain. Begitu juga dengan perempuan, jangan saling mencela, jangan saling mengolok-olok.
bisa jadi yang diolok-olok itu kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih mulia, lebih tinggi dibanding yang mengolok-olok. Jangan memanggil dengan panggilan yang buruk. Wala tanabazu bil alqab. Tapi kan kadang-kadang kita ada yang biasa canda ya, manggil temannya dengan panggilan yang tidak baik, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bersuuzon, karena bersuuzon itu bisa menimbulkan fitnah di antara kita. Tidak boleh menggibah orang lain, karena menggibah itu dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sama dengan memakan bangkai saudara sendiri. Itu semua diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kita agar kita bisa menghargai sesama kita. Maka ulama mengatakan bahwa tidak ada satupun kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan hubungan di antara satu dengan yang lain di antara kaum muslimin itu melebihi ukhuwah Islamiyah. Jadi ukhuwah Islamiyah itu bukan menyatukan tetapi saling memuliakan di antara kita, karena sebuah perbedaan itu mustahil untuk dihilangkan. Dan kita susahnya karena senang sekali memperbesar urusan yang sepele di tengah kita, sesuatu yang sudah diperdebatkan oleh para ulama, dan kemudian mereka saling toleransi dengan itu, saling menghargai dengan itu. Tarawih 20/8 ya. Yang sekecil itu saja sudah diperdebatkan, sehingga kemudian akhirnya kita menjadi susah untuk menyatu di dalam sebuah institusi, dalam sebuah masjid yang bisa merangkum semuanya. Jadi kalau kita mempelajari Al-Quran, mendalami Al-Quran, mendekatkan diri kepada Al-Quran, maka seharusnya kita akan semakin kuat hubungannya dengan sesama muslim yang lain, meskipun ada perbedaan di antara kita. Ini kunut apa enggak ya? Jadi, itu hal-hal sepele yang para ulama itu sudah beristihad tentang permasalahan-permasalahan itu, dan tidak ada persoalan di antara mereka. Imam Syafi'i kalau berangkat, kalau datang ke Kufah dan kemudian mengimami sholat di tengah di tengah orang-orang yang mengikuti mazhabnya Imam Abu Hanifah, beliau tidak kunut. Wahai Imam, engkau kan mengajarkan kunut, tapi kenapa enggak kunut? Saya memuliakan orang-orang. Begitu juga dengan Imam Ahmad, ketika datang di tempat yang mayoritasnya adalah pengikut Imam Syafi'i, beliau tidak memakai kunut. Wahai Imam, kenapa engkau tidak kunut? Kan kau mengajarkan. Kenapa engkau kunut padahal engkau mengajarkan begini? Kata beliau, saya memuliakan orang-orang yang ada di sini. Kan enak kalau begitu. Ya. Yang kita ini yang tidak tahu hukum suka membesar-besarkan persoalan itu, yang akhirnya menjadikan kita kadang-kadang orang yang dipanggil ustadz pun juga melakukan hal yang sama. Saya tahu seorang ustadz yang biasa ceramah, kalau datang sholat subuh karena masjid yang dekat rumahnya itu tidak kunut, dia datangnya belakangan. Nanti selalu masbuk sholat subuhnya. Nanti imam salam, maka dia nambah satu lagi. Setelah ruku baru dia kunut sendiri. Di kapan sholat berjamaahnya sempurna kalau itu dia? Atau misalnya apa ya? Kita selesai sholat, tapi keturutan imamnya tidak kunut, terus kemudian nanti sebelum sujud kunut sendiri di belakang. Atau hal yang sebaliknya, kalau masjidnya pakai kunut, mendingan sholat di rumah saja supaya tidak ikut kunut. Jadi ini persoalan yang sudah selesai di antara ulama kita terdahulu, tetapi kemudian selalu dimunculkan, yang kemudian menyebabkan kita
susah untuk bersatu. Padahal apa susahnya sih kita mengikuti yang imam saja? Karena Nabi sudah mengatakan begitu. Innama ju'ilal imamu liutamma bih. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Untuk diikuti, kalau tidak sama ternyata dengan apa yang kita, udah ikutin aja, ditanggung sama imamnya, beres. Tuh, Imam Abu Hanifah itu mengatakan, kalau imam-imam yang lain itu kan begini, kalau imamnya baca Al-Fatihah, kita baca Al-Fatihah atau tidak? Sebagai kalau Imam Syafi'i mengatakan bahwa makmumnya tetap baca Al-Fatihah. Kalau Imam Malik atau Imam Ahmad, kalau kedengaran tidak baca, kalau tidak kedengaran baca. Tapi Imam Abu Hanifah enggak begitu. Kamu enggak baca apa-apa jadi, karena yang nanggung adalah imamnya. Resikonya imam tuh besar. Jadi orang tuh sebenarnya kalau kita melihat para sahabat enggak mau jadi imam. Kalau kita senang jadi imam. Seolah-olah imam itu jadi kebanggaan. Abu Bakar itu ya, Abu Bakar kalau imam itu langsung setelah selesai salam langsung mundur ke belakang, karena beliau merasa tidak pantas untuk jadi imam. Ya Abu Bakar. Tapi kita kalau mau mempraktekkan itu kan juga susah. Imam apa sih? Salam langsung kabur. Jadi Ibnu Mas'ud itu mengatakan kalau Abu Bakar jadi imam itu seolah-olah beliau kalau selesai sholat seperti duduk di atas bara batu, di atas batu yang panas, karena begitu salam langsung kabur dari tempatnya, merasa tidak kuat untuk memimpin umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jelaskan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ukhuwah ini adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang didasari iman, yang didasari kecintaan, bahwa kita ini semua adalah pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa perlu memperselisihkan apa yang menjadi persoalan-persoalan fikih yang tidak menjadi usul atau pokok di dalam agama kita. Lain ceritanya kalau ternyata sholat subuhnya 4 rakaat, itu enggak bisa ditoleransi. Sholatnya berbeda dengan apa yang sudah diajarkan oleh para ulama kepada kita, maka itu mesti diselisihi. Tapi kalau hanya sekedar kunut, tidak kunut, terus kemudian tarawihnya 8 apa 20, itu bukan persoalan penting di dalam agama kita. Semuanya mesti ditoleransi dengan baik dan kita berdiri bersama-sama. Nah, jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi ketika kita membaca Al-Quran, maka kita akan menemukan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan kita untuk senantiasa bersama-sama di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan hadis-hadis Nabi. Jadi kalau kita mengedukasi diri untuk terus bisa mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat sabda-sabdanya yang kita baca, maka sesungguhnya bahwa apa yang kita baca ini semua mengarahkan kita untuk senantiasa bersama-sama, berukhuwah. Hal yang sangat sederhana itu adalah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memimpin sholat, maka beliau mengingatkan para sahabat yang ada di belakangnya. Ya, kalau kita kan yang paling umum itu ya sufufakum, istaqimu, rapatkan saf kalian, luruskan. Tapi kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ratakan pundak kalian, atau suddul khalal, ratakan pundak kalian itu, disentuhkan antara satu dengan yang lain. Suddul khalal, isi yang kosong. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kamu berbeda,
maka hatimu juga akan berbeda, hatimu juga akan berselisih. Kalau di dalam sholat saja kita susah untuk bersatu, nanti di luar sholat pasti hati kita susah untuk menyatu. Maka Rasulullah SAW kan kadang ketika meluruskan sahabat, beliau berjalan satu-satu, kakinya diluruskan, pundaknya disamakan. Jadi kalau sekarang imam melakukan yang seperti itu, ngapain sih imam? Kita udah tahu kok gitu. Tapi ini penting pelajaran dari Rasulullah SAW, bahwa ketika engkau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala mesti sama menyatukan hati. Kalau di proses ini saja kalian susah untuk menyatu, tentu di luar akan semakin banyak persoalan. Hadis-hadis Rasulullah SAW itu menjelaskan kepada kita bagaimana kita bertetangga, bagaimana kita berteman. Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Zar Al-Ghifari, ya Abu Zar, idza tabahta marqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad ila jarik atau ila jirani. Wahai Abu Zar, kalau kamu masak sayur, perbanyak airnya. Wa ta'ahad ila jirani, dan berbagilah kepada tetanggamu. Ini kan ukhuwah. Bagaimana Rasulullah SAW ingin mempersatukan kita? Analisanya apa? Kenapa harus memperbanyak kuahnya? Kuahnya saja. Lalu kemudian berbagi kepada tetangga. Penjelasan ulama itu adalah bahwa jangan sampai kita memasak sesuatu lalu kemudian tercium oleh tetangga kita dan berharap supaya bisa menikmati itu, ternyata nggak dapat. Kalau sayur nggak berbau ya. Jadi kalau masak sate atau apa ya, masak sop, kan kadang-kadang kalau kita lapar pengen merasakan makanan itu. Dan Rasulullah SAW menyuruh Abu Zar itu laki-laki loh, bukan perempuan. Begitu bahwa Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk saling peduli di antara kita. Yang kita anggap sesuatu yang sangat sederhana, yang sangat kecil, mesti dibagi karena bisa jadi ada orang yang juga ingin merasakan itu. Nah, itulah sebabnya ulama mengatakan bahwa kalau kamu bawa makanan ke rumahmu, kalau tidak bisa dibagi, jangan perlihatkan. Kalau bawa durian ke rumah, disembunyikan juga masih kelihatan. Jangan sisa pete aja yang diciumkan ke orang. Jadi orang habis pulang kampung bawa pete banyak, tapi yang tercium itu cuman saluran airnya doang. Wujud barangnya itu nggak ada yang sampai ke rumah kita. Dan itu ajaran Rasulullah SAW supaya kita memiliki hubungan yang kuat antara satu dengan yang lain. Yang dua orang ini sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita sudah beriman menjadi seorang muslim. Dikuatkan lagi bahwa kita tinggal dalam satu lingkungan. Maka ukhuwah itu lebih utama untuk kita perjuangkan di sini. Kalau ada hubungan yang tidak nyaman, ada perasaan yang kaku ketika berinteraksi dengan orang lain, inilah perlunya kita memperkuat ukhuwah itu supaya antara satu dengan yang lain melebur. Rasulullah SAW kan mengatakan begini. Apa lupa ayat hadisnya. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min muslimin yamutu," tidak ada seorang muslim pun di antara kita yang meninggal, "yashhaduhu arba'atun min jiran minal buyut min ahli baitin minal buyut min jiranil adnin." Tidak ada seorang pun yang meninggal di antara kaum muslimin yang
disaksikan oleh 4 orang dari ahlul bait, penghuni rumah, di antara tetangganya, 4 orang. Di antara tangganya yang dekat, persaksiannya maknanya adalah persaksian yang baik. Illa qalallahu lahum, kecuali bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, qabiltu ilmakum, aku terima pengetahuanmu tentang orang yang meninggal itu. Wa wajaba lahumul jannah. Jadi kalau ada orang yang meninggal, dalam hadis versi di sini, 4 orang tetangganya mengatakan bahwa tetanggaku itu adalah orang yang baik, maka persaksian tetangganya ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, persaksianmu aku terima, yang tidak engkau ketahui tentang keburukan tetanggamu itu aku hapuskan. Maka orang yang meninggal ini berhak untuk masuk surga. Jadi pengurus masjid atau imamnya tidak perlu mengatakan apakah mayit ini baik, ya kita khair gitu, khair, semua kita mengatakan khair, kan nggak enak kita nggak mengatakan khair, tapi di dalam hati kita, baik dari mana? Orang kita kerja bakti dia nggak pernah keluar, kita udah capek-capek bersihin got, keluar kayak kopi apa-apa gitu, nggak ketutup pintunya padahal di dalam. Nah, tapi kalau tetangga nggak perlu di komando seperti itu, dan kemudian tetangganya, tuh tetangga saya tuh baik banget, istri saya mau melahirkan dia keluarin mobilnya ngantar ke rumah sakit. Orang yang meninggal itu wajib untuk masuk surga. Itu ukhuwah yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Imam Abu Hanifah itu punya tetangga yang tukang mabuk, suka teriak-teriak kalau tengah malam, namanya Abu Hammad. Satu hari Abu Hammad itu ditangkap sama polisi, di penjara. Abu Hanifah mengatakan, mana orang ini kok nggak teriak-teriak? Biasanya dia tidak teriak, suka mabuk. Abu Hanifah mencari orang itu, nggak pernah ditegur sama dia. Terus datang orang mengatakan, wahai imam, dia ditangkap polisi, sekarang di penjara. Datang dia ke polisi, dikeluarkan itu orang, yang menyebabkan kemudian orang itu meninggalkan perbuatan buruknya. Nah, jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita diperintahkan untuk berukhuwah, itu bermakna bahwa kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada sesama kita, terutama kepada orang-orang yang beriman. Sebab dari kebaikan inilah nanti yang akan menyebabkan kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Kita ini akan menjadi saksi antara satu dengan yang lain. Nanti kalau misalnya kita sudah di akhirat, semua ternyata ada di antara kita yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka, kan orang-orang yang saling melihat, dan kita bisa mengatakan, ya Allah, itu kan dulu duduk sama-sama saya di masjid dengerin taklim, kenapa dia masuk neraka? Tolong keluarkan, dia adalah tetangga saya, saya tahu dia adalah orang yang baik. Mungkin karena kesalahan yang kita tidak tahu, yang jadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita lihat, yang kita persaksikan baik kepada Allah Subhanahu wa taala kan yang kita lihat, yang tampak. Yang tersembunyi, keburukan-keburukannya yang dia sembunyikan kan kita tidak tahu, maka Allah Subhanahu wa taala menutup itu. Maka di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man satara musliman satarahu Allahu yaumil qiyamah. Siapa yang menutupi aibnya seorang muslim, nanti Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya di akhirat. Jadi, kalau kita melihat tetangga kita atau sahabat kita yang melakukan kejahatan, dinasihati kalau kita. Tapi kalau tidak dinasihati, sembunyikan keburukannya, jangan dilaporkan.
kecuali kalau itu mengganggu kenyamanan banyak orang. Tapi kalau dia sendiri yang merasakan itu, udah diamin aja, nggak usah diumbar aib orang. Kalau kita ingin ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kisah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang akhirnya dikisos karena berzina. Ini orang ini didatangi sahabat yang berzina itu, lalu kemudian mengatakan orang ini lalu kemudian melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya menyebabkan orang ini dikisos, dirajam. Nabi kan ketika didatangi untuk pengakuan seseorang tentang perbuatannya yang mengharuskan dia dirajam, itu kan selalu berpaling, seolah-olah tidak mau mendengarkan, supaya orang itu menutup aibnya dirinya sendiri. Nah akhirnya kan orang ini karena terus ingin membersihkan dirinya, ingin memperlihatkan kepada Rasulullah SAW bahwa beliau benar-benar ingin bertobat, akhirnya diputuskan untuk dirajam. Tapi yang kemudian Nabi SAW tegur, kenapa engkau bawa orang ini ke saya? Harusnya engkau sembunyikan saja. Kan hukuman itu tidak berlaku kalau tidak sampai kepada Nabi SAW. Berzina setelah menikah, setelah punya istri. Kalau berzina belum menikah itu kan cuma sekedar cambuk 100 kali atau dipenjarakan selama setahun. Tapi kalau sudah menikah, hukumannya rajam, dilempari batu sampai mati. Nabi SAW di dalam hidupnya hanya empat kali pernah terjadi, dan semua Nabi SAW ditolak oleh Nabi SAW. Tapi karena orang ini membawa sahabatnya kepada Nabi SAW, ini Rasulullah ini habis berzina katanya, minta dirajam. Kata Nabi setelah orang ini dirajam, kenapa kamu bawa dia? Seharusnya enggak dibawa, supaya orang ini tetap bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak dirajam. Tapi kalau sudah sampai persoalannya kepada Nabi, sudah sampai ke hukum, ini kan hukum mesti ditegakkan. Jadi semakin banyak kita membaca hadis, maka seharusnya kita semakin kuat ukhuwah kita di tengah-tengah masyarakat. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kan baru bicara tentang ukhuwah, belum silaturahim. Nah, apa bedanya silaturahim? Kalau silaturahim itu sesungguhnya kalau dalam penjelasan para ulama bahwa silaturahim itu adalah menjaga hubungan antara kita dengan orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita. Tapi kalau sekarang silaturahim itu diperluas maknanya sampai kepada orang-orang yang tidak memiliki hubungan dengan kita. Dan itu punya keutamaannya sendiri. Jadi yang diingatkan oleh Nabi SAW tentang silaturahim itu adalah menjaga hubungan kita dengan orang-orang yang punya hubungan rahim dengan kita. Artinya orang-orang yang punya aliran darah dengan kita. Mungkin kakek kita yang ketiga saudaraan, atau kakek kita yang keempat saudaraan, itu perlu dijalin hubungan. Ini Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulul jannata qatta'un, tidaklah akan masuk surga orang yang memutuskan. Rasulullah menjelaskan bahwa yang disebut memutuskan itu adalah memutuskan hubungan silaturahim. Kita dengan saudara kita itu tidak boleh saling bermusuhan dengan saudara yang memiliki hubungan darah. Nah, ini dari ibu, bapak, sepupu dan seterusnya, ini ke bawah-bawah itu tetap harus diperlihatkan. Singkat saja bahwa sebenarnya kalau kita bicara tentang silaturahim itu terkait dengan kekerabatan, tapi makna ini kemudian diperluas sehingga apapun yang kita lakukan disebut sebagai hubungan silaturahim. Ya benar, kita satu hubungan darah dengan asal muasalnya dari Adam, sama semuanya. Nah, jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir poinnya adalah bahwa meskipun kita berbeda, tetapi kita tetap harus bersinergi dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Persoalan-persoalan kecil itu tidak usah dipermasalahkan sepanjang bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita lakukan itu punya dasar yang kuat dari para imam mazhab. Ya, sekedar presiden ini bayar zakat pakai beras apa uang? Itu
Jatuh. Ya. Ada masjid yang nggak mau nerima beras, nggak mau nerima uang. Ya, kalaupun dikasih uang nanti dibelanjain. Ngapain susah-susah? Oh itu kan khilafiyah. Ya. Ngapain susah-susah? Nyusah-nyusahin panitia untuk beli beras lagi itu. Orang datang bawa uang, ya terima dengan uang. Ada masjid yang mengumumkan kami tidak menerima uang, hanya menerima beras. Ya. Para ulama berbeda dengan hal itu, ya tinggal kita menjalankan sesuatu yang kita yakini benar. Kalau yakinnya adalah beras, keluarkan beras. Karena kalau kita mengeluarkan dengan beras, kalau kita mengeluarkan dengan uang padahal keyakinan kita adalah beras, itu tidak sah. Ya. Jadi apa yang kita ambil itu mesti dilakukan. Kalau salat subuh yakinnya pakai kunut, dipakai kunut. Tapi kalau imamnya tidak pakai kunut, jangan maksakan diri. Atau kalau imamnya pakai kunut, jangan maksakan tangannya di bawah itu. Kan kadang-kadang juga imamnya kunut, kita diam aja begini. Kamu mau ikut apa itu? Enggak. Itu imamnya udah nanggung tuh. Udah nanggung apa yang kita lakukan. Ya udah ikut. Kan mengangkat tangan itu bukan bukan gerakan yang bertentangan dengan apa yang dilakukan di dalam sholat. Jadi jemaah sekalian rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, persoalan yang sifatnya khilafiyah, mari kita saling memahami, mari kita saling bertoleransi, karena itu bukan persoalan penting dalam agama kita. Tapi kalau kita melaksanakannya sendiri, maka sesuatu yang kita lakukan, sesuatu yang kita yakini itu mesti dijalankan seperti yang kita yakini. Karena kalau melakukan sesuatu dengan ragu-ragu, nanti itu tidak masuk atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak-bapak sekalian rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, sudah masuk waktu syuruk. Semoga yang kita bahas pada hari ini menjadi pengingat bagi kita bahwa ada urusan penting yang perlu kita jaga. Yang pertama ukhuwah, dan yang kedua adalah silaturahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga semangat itu dalam diri kita, dan kemudian kita tidak hanya sekedar berteman, bertemu, bertetangga di dunia, tetapi juga Allah mempertemukan kita di akhirat kelak. Soal perasaan-perasaan tidak enak, tidak nyaman dalam hati itu pasti ada, dan bisa jadi itu nanti terbawa sampai mati. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang datang kepada Allah itu kecuali membawa qalbun salim, hati yang bersih. Maka ketika kita sebelum masuk surga nanti ada hisab terakhir yang disebutkan oleh ulama itu, semua perasaan-perasaan itu akan dibuang. Kalau yang terkait dengan darah, yang terkait dengan harta, nanti akan diselesaikan di yaumul hisab, tempat di mana orang akan diproses oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau persoalan hati, tidak nyaman, ada rasa dengki dan lain sebagainya, itu nanti prosesnya menjelang masuk surga, karena orang tidak akan bisa masuk surga kalau ada perasaan tidak nyaman dalam hati. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami hapuskan segala macam yang ada di dalam hati mereka itu, di dalam dada mereka itu, al-ghil, perasaan tidak suka, tidak nyaman, dengki pada orang lain, barulah kemudian orang itu bisa memasuki surga. Semoga kita tidak membawa itu pada diri kita terkait dengan saudara-saudara kita, agar kemudian kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu iyyakum ajmain wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan nasihat-nasihat dari Ustaz Sultan Hadi Al-Sihafidhullah Ta'ala berkaitan dengan ukhuwah serta silaturahmi. Semoga dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari
dan semoga dapat mempererat ukhuwah kita sama muslim di jamaah masjid Jami Badrul Mukhlisin ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, selanjutnya agenda kita ialah sama-sama saling bersalaman, kemudian sarapan pagi bersama yang telah disiapkan oleh panitia. Alhamdulillah minna wa minkum. Muhammad sallallahu. Haji, mohon maaf Semua sebentar. Pak Haji nih. Habib. Mohon maaf lahir batin, Pak. Baik, masyaallah. Mohon maaf lahir batin ya. Allah minna wa minkum. Maaf lahir batin. Sallallahu alaihi wasallam. Sehat ya Pak. Maaf lahir batin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaf lahir batin. Lahir batin. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Ya. Ayo, maaf lahir batin ya. Mohon maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin sama-sama. Maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Sama ya Pak. Maaf lahir batin. Sama-sama Pak. Maaf lahir batin. Sehat selalu ya Pak. Mohon maaf lahir batin Pak. Sama-sama. Sehat ya Pak. Amin amin. Mohon maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Sama-sama Pak. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Iya. Maaf lahir batin. Ya, maaf lahir batin. Sehat ya Pak. Ya Rabbi